Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Hendaklah kamu mengurangi banyak berbicara, niscaya hatimu akan menjadi lembut. Dan perbanyaklah diam, niscaya kamu akan memiliki sifat berhati-hati. Janganlah berambisi terhadap urusan dunia dan menjadi seorang pendengki, niscaya kamu akan mudah dalam memahami sesuatu. Janganlah suka mencaci maki orang lain, niscaya kamu akan selamat dari cercaan mereka. Dan hendaknya menjadi orang yang penyayang, niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Hendaklah selalu meridhoi rezeki yang telah ditetapkan Tuhan Sang Pencipta kehidupan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi manusia yang selalu merasa cukup. Bertawakallah selalu kepada Tuhan, niscaya kamu akan menjadi pribadi yang kuat serta optimis. Janganlah bersaing dengan para pecinta dunia dalam urusan dunia mereka, niscaya Tuhan dan semua penduduk bumi akan mencintaimu. Jadilah sebagai seorang yang selalu rendah hati, niscaya akan sempurna semua amalan kebaikanmu. Menuju ke zaman keemasan, kembalinya ketatanan dunia baru berarti kembalinya ke zaman baru. Lambat laun zaman semakin tua tak terasa kehendak zaman menuju kemakmuran, kejayaan. Ibarat roda maka perjalanan sampai pada stasiun berikutnya. Kehendak zaman tak bisa dilawan hanya orang yang bisa mengerti bagaikan sang raja kehidupan ksatria. Tugas para ksatria pilihan piningit membawakan peradaban manusia sebagai pembuka peradaban zaman di saat zaman hiruk pikuk goro-goro, maka itulah yang terjadi perubahan alam dan zaman. Anda, semua manusia berhak menjadi para ksatria pilihan zaman seperti Rama mengembalikan Sinta pada pantuannya, kehendak alam mewujudkan kemakmuran buminya, Ibu Pertiwi. Kita tahu ini haram tapi kenapa kita terkadang masih melakukannya? Kita tahu perbuatan maksiat itu berdosa tapi kenapa kita tetap melakukannya? Kita tahu perbuatan kita musyrik tapi kenapa kita masih mempercayainya? Kita tahu akan kebenaran tapi mengapa kita masih memungkiri dan berpaling? Kita tahu akan pahala dan dosa tapi kenapa banyak perbuatan kita yang semakin menumpuk dosa? Itu tandanya ilmu kita baru sampai di telinga belum masuk ke dalam hati. Bersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Karena sesuai kadar bersihnya hati, sucinya jiwa sebesar itu pula penerimaan kadar ilmu yang akan masuk kepada hati sanubarinya. Jika semakin bertambah bersihnya hati, maka akan semakin bertambah penerimaan terhadap ilmu yang Allah anugerah kepadanya, baik yang johir maupun yang batin, segala kerahasiaannya akan terbuka untuknya. Siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah batinnya, bersihkan hatinya, sucikan jiwanya dari segala najis dan kotoran yang dapat menutupi cahaya kalbunya. Ilmu adalah permata mulia, tidak akan cocok bertempat kecuali di hati yang bersih. Maka tolak ukur ilmu sebenarnya bukan kecerdasan, bukan karena didikan, bukan pula karena tingginya sekolah, bukan cepat lambatnya menghafal, bukan banyak sedikitnya hafalan. Bukan itu tolak ukur ilmu. Tapi ilmu diukur dari keindahan hati, kebersihan hati, serta kesucian hatinya. Sudahkah hatinya terhiasi oleh cinta kepada Tuhannya? Aku menjunjung tinggi orang-orang yang sedikit ilmu tapi diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Daripada bergunung-gunung ilmu dan pengetahuan, akan tetapi berdiam diri saja seperti patung padahal banyak orang di sekitarnya merengek-rengek meminta pertolongan. Bagiku orang seperti itu tidak bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan aku sangat mencintai orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak mempengaruhi rasa kepeduliannya terhadap lingkungannya.
Daripada orang kaya berharta yang selalu bermewah-mewah dengan kekayaannya akan tetapi mereka membutakan matanya dari orang-orang di sekitarnya yang dalam kesulitan. Padahal hanya dengan sedikit hartanya mampu mengentaskan orang kemiskinan dan kesulitan orang-orang di sekitarnya. Syahadat itu ialah pengakuan dan kesadaran diri seseorang yang merasa bahwa dirinya hanyalah makhluk ciptaan Sang Maha Pencipta yang lemah dan tiada daya upaya. Pernahkah kita melihat atau mengenal seseorang yang tetap sabar dan tenang saat mendapat musibah? Dan sama tenangnya saat mendapat keberuntungan. Tetap terkendali dan sabar saat difitnah, diejek dan dicaci, sebaliknya juga bersikap diam saat disanjung. Tetap santun dan rendah hati saat mendapat kekuasaan atau menjadi pimpinan, dan juga saat menjadi bawahan. Bersikap biasa saja ketika makan di restoran mewah dan tidak menolak makan di warung sederhana di pinggir jalan. Tidak bangga saat naik mobil mewah dan tidak minder saat naik bajai atau bas umum. Tidak rakus dan tidak menimbun saat diberi kesempatan kaya, dan tidak mengeluh saat jatuh miskin. Menggunakan sandang papan dan peralatan untuk dimanfaatkan fungsinya, bukan untuk dipamerkan mereknya. Sehingga dengan kesadarannya seseorang itu mengakui adanya keperkasaan yang merajai alam semesta, lantas seseorang itu menghambakan dirinya kepada Tuhan semesta alam yang memiliki kesempurnaan yang tiada bandingannya, Maharaja Sang Pengatur semesta alam ini. Dengan menjalankan akan perintah dan menjauhkan dirinya dari apa-apa yang telah menjadi larangannya. Dan kesadaran seseorang untuk bersahadat itu adalah bentuk dari pembunuhan keakuan atau egoisme, perasaan bangga diri yang berlebihan sehingga menuhankan dirinya sendiri, membutakan pandangan sehingga tidak terlihat dengan benar mana yang sebenarnya dibenarkan dan mana yang sebenarnya dilarangnya, yang menimbulkan kekacauan dan keruwetan di dalam kehidupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.